Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dwi Anggoro selaku owner garasi Premium Car Magelang. Saya akan mereview kedua kalinya karena kemarin pas pada saat review sudah azan maghrib, jadi agak gelap gitu. Ini mumpung masih sore, jadi saya akan review lagi untuk kendaraan Harrier L Premium Sound 2010 plat H asli. Jadi kondisinya oke. Mobil ini cc-nya 2400, mesinnya dengan kode 2AZ. Ini sama dengan Camry ya, Camry, Velfire, Alphard sama, dan masih bisa dipakai untuk BBM-nya pakai Pertalite masih bisa. Jadi bukan jadi mobil ini sama ya secara engine-nya dengan Camry, Velfire, Alphard. Cuman kalau mobil ini memang untuk harian sangat enak sekali, dan juga Harrier ini menurut saya irit konsumsinya karena rata-rata di dalam kota bisa tembus 8-10 kilo. Artinya sebenarnya walaupun cc 2400, Harrier ini lebih irit dibandingkan Innova yang belum Euro, yang tahun 2005 dan sampai 2007 ya, yang belum Euro. Itu lebih irit ini malahan. Untuk kenyamanannya jauh bedanya dengan Innova ya. Jadi mohon maaf, saya tidak menjelek-jelekan merek-merek yang di bawahnya ini, tapi memang Harrier ini dengan harga segitu mendapatkan kenyamanan yang luar biasa, yang empuk, kedap, senyap sekali, halus ya. Jadi nggak sia-sia lah kita ngeluarin dana buat kenyamanan dan fasilitas yang didukung oleh kendaraan seperti Harrier L Premium Sound ini. Ini harganya 175 juta, masih saya kasih nego. Oh ya, walaupun nggak banyak ya. Pokoknya datang ke sini, cek, silakan mau bawa montir juga nggak ada masalah. Kami siap untuk melayani karena kepuasan pelanggan adalah yang utama bagi kami. Baik ya, nanti kita lihat sektor dari depan dan mesin. Saya pastikan mobil ini tidak ada bekas insiden depan, kanan, kiri, samping, belakang, karena sealernya, tulangannya utuh semua. Kalau lecet itu hal yang wajar, kalau ada sepet atau sol itu juga wajar, tapi posisinya ini mobil ini mulus ya, juga banyak orinya, dan mungkin ada sepet atau sol di beberapa bagian ada, cuman masih banyak originalnya. Baik, kita lihat kap mesinnya terlebih dahulu. Kita buka. Kita buka ya. Jadi kap mesinnya itu udah memakai hidrolis. Tapi kalau Harrier ini hidrolisnya cuma satu. Kalau Camry kan hidrolisnya dua ya. Kalau ini satu. Dan ini kelemahannya Harrier adalah ini juga ini. Sering lemah, tapi nggak ada masalah. Ini harganya murah kok. Aftermarket cuman ya kurang lebih 150 sampai 300 banyak. Ya. Kondisi tulangan utuh ya. Tidak ada bekas bongkaran sama sekali. Ini juga tidak ada bekas bongkaran, masih utuh semua sini. Terus juga kap mesin belum pernah bongkar, dan lampu juga belum pernah bongkaran sama sekali. Mesin kita lihat ya, ini memang belum salon, ini sangat kering, dan ini juga belum pernah bongkar nih rasanya, karena masih kering sekali. Oke ya, jadi mobil ini dipastikan tidak ada bekas insiden, dan juga mesinnya sangat kering. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kondisinya ya layak dan cukup bagus kalau untuk dibuat harian. Oke, kita tutup ya. Kalau suara mesinnya halus sebenarnya, jadi posisinya besar tapi suaranya halus. Oke, untuk kaca-kaca masih ori, kap mesinnya juga original ini. Ini kita lihat kalau mobil masih bagus tuh, natnya kayak gini masih ya, lekuannya kayak gini. Ini masih rapi. Walaupun ini sebenarnya atom sama
plat, tapi dia masih rapi ya. Oke. Selanjutnya untuk bannya kita lihat, ini pakai Goodyear, masih sekitar 88% ya, masih cukup layak ya untuk bannya. Liner fendernya juga masih oke, ininya juga masih original ya, masih kaleng. Nah ini mobil kalau masih bagus tuh kayak gini nih. Untuk sennya masih putih jernih kayak gini, masih bening ya, bening sekali, dan ini masih nyala nih. Nah masih nyala, tapi kita coba nanti spion retractnya juga masih normal ya. Oke, ini perhatikan untuk sektor bodi masih mulus ya, hampir tidak ada lecet sama sekali. Jadi ini juga mobil juga sering terkurung di dalam. Untuk kaca-kaca masih Toyota semua. Oke, Toyota semua. Kita buka area interiornya. Baik, kita lihat interiornya. Untuk interiornya, joknya masih good looking ini. Ini belum di salon lah ya, masih top, original. Kondisinya masih ori ya, masih putih kayak gini. Oke ya, masih original. Ini masih normal ya. Untuk elektrisitnya juga masih normal. Kalau kita turunin, masih turun sendiri. Artinya ini elektrik. Untuk teleskopiknya juga normal. Dashboardnya juga mulus sekali sebenarnya ini ya, tidak ada cowelan. Biasanya ada cowelan banyak itu, ini enggak ada. Cuman minusnya di ini sedikit aja di atasnya MID-nya. Yang sini mulus sama kisi AC memang kelemahannya seperti itu. Heater seatnya juga normal ya. Untuk buka tutupnya cup holdernya juga normal. Joknya masih oke, tidak ada retakan sama sekali. Untuk sunroof kita nyalakan, kita buka ya, cukup satu kali tombol aja. Artinya mobil ini sebenarnya masih cukup layak, bagus dipakai dengan harga 175, murah. Bisa dibandingin lah dengan tempat-tempat lain mungkin ya. Seperti itu, Harrier 2010 L Premium Sound. Nah ini kalau dari atas masih oke semua. Oke, kita matikan ya. Ini audio steering switch-nya juga masih normal. Kilometernya 140.000. Oke, kita tutup ya untuk sunroofnya. Nih, sunroofnya. Oke. Pilnya kita tutup. Oke. Kita matikan. Kita cabut. Oke, habis itu kita tutup. Kita tutup ya. Kalau mobil masih ori itu enak nih kalau ditutup kayak gini. Nah, kita ke belakang. Wah, kalau ke belakang ini masih ini ya, ini loh, masih tebel. Ini original nih, kenceng banget. Ininya juga masih nggak ada bundas-bundas atau hitam-hitamnya. Biasanya kan ada hitam-hitam kayak gitu kan. Ini masih bagus banget. Ini masih tebel, ini masih rapi, dan karet-karetnya juga tidak ada yang tergerus. Biasanya Harrier itu kalau udah lama karetnya pada lewer itu loh, lengket. Kalau dinaikin ada bekas-bekas. Punya saya juga yang satunya ada yang kayak gitu. Jadi ini masih good lah. Kalau kita perhatikan, kalau kita duduk di belakang, tinggi saya 168, masih sisa banget lah, saya gemuk kan, saya masih enak, nyaman gitu loh. Kita naikin, ini juga masih bisa di belakangin lagi, jadi masih ada sekitar mungkin 20 sentian lah di belakangin lagi, jadi full, hampir sama kayak HR-V. Cuman kalau HR-V mungkin teknologinya udah terbaru kan, kalau ini karena di tahun 2010-an juga mungkin tirainya ini yang masih manual, tapi lebih baik manual daripada tirai otomatis karena banyak trouble-nya ini, karena harus pakai tray kan, lebih riskan. Oke. Untuk ban belakang pakai open country Toyo. Oh ya, ini kita tutup ya, mobil ori. Nah, klik open country ya.
ini bannya masih 70-75 lah. Ini ya paling nggak harus 3 bulan 4 bulan lebih baik diganti yang lebih bagus lagi, yang baru. Nah ini untuk sisi sebelah samping ya, ini lurus. Kalau bodi masih bagus tuh lurus, nutnya ini masih terbentuk lurus presisi, ini artinya mobil ini original ya. Ininya juga lekuannya masih bagus ya gitu, lekuk. Ini ada lekuan, ini masih lurus, artinya masih ori. Jadi lihat mobil itu yang penting dari tekuan-tekuan kayak gininya ini masih presisi semua. Ini sekedar sharing buat teman-teman. Oke, ininya juga sama, ini lurus. Jadi kalau udah dempulan atau kentengan tuh biasanya nggak presisi kayak gini, udah melewat-lewat lah seperti itu. Gampang sebenarnya ya. Nah kita lihat ini ya, normal ya, maksudnya masih nyala ya. Kita buka power backdoornya. Ini kalau mobil masih normal tuh kayak gini. Mobil ini sayangnya dulu sama owner yang pertama, manual booknya sama buku servisnya itu ketinggalan di rumah yang lama pas dijual. Akhirnya ya sekarang ya manual booknya sama ininya tidak ada, hanya kunci aja. Kuncinya pun dirusak. Ini pakai kunci serep, tapi yang masih bagus ini. Baru ngambil yang satunya udah bredel, udah rusak. Ini masih bagus ya. Untuk tirainya nih harus masih ada, karena ini sebenarnya ya sebenarnya ada gunanya sih, ada sih tetap untuk pembatas, tapi sebenarnya nggak terlalu ini signifikan. Tapi kalau nggak ada tuh rasanya gimana gitu loh. Karena ini harganya sekitar 2 jutaan kalau aftermarket ya, kalau barunya saya nggak tahu. Kalau kita lihat untuk konsol-konsolnya, bagasi belakangnya ini masih dalam, masih oke. Ini ya untuk dalamnya kita lihat, ini juga ada colokan ke sini. Untuk lampunya juga masih nyala. Oke, ini buat bagasi bisa nih, ini juga nah masih nyala ya. Ya, kita tutup. Untuk toolkitnya lengkap ya, ini lengkap. Oke, kita tutup. Nah, dipastikan mobil tidak ada bekas laka sama sekali. Ini tuh ya, tuh. Selanjutnya kita sebelah kiri, kita lihat lekuannya, kita lihat tingkat presisinya ya kan. Karena kalau mesin itu ya masih presisi, beda dengan dempul atau yang di bengkel-bengkel biasa ya pasti jendol atau apa kan nggak presisi. Ini kayak nutnya ini bentuk kan lurus, masih top. Oke, kita buka ini, kita lihat masih jernih ya, masih bagus, tidak ada hitam-hitamnya. Saya nebaknya mobil ini mungkin penggunaannya harian, tapi sepertinya hanya dipakai yang jok depannya aja, karena nggak kesentuh ini kayaknya. Ini aja masih utuh kayak gini nih ya. Ini bisa dilepas, ini masih utuh kayak gini, masih bening banget. Ini juga nggak ada lepotannya. Ini silernya utuh. Ini beberapa review hari kemarin saya sampaikan, kelemahannya hari adalah ini. Kenapa ini bisa ngelupas? Karena posisinya adalah karena ini terkena tekanan ya, terkena tekanan, ini berbenturan dengan karetnya. Jadi setiap hari kena terus kayak gini, akhirnya yang ngelupas ininya. Rata-rata tidak ada yang nggak ngelupas. Mungkin dulu yang desainernya mungkin desainnya biar rapat ya, tapi ternyata kan nempel dengan karetnya seperti itu. Oke, nah benar kan? Kalau mobil original tuh kayak gini, kalau ditutup tuh, nah glek sekali aja, mulus ya, masih mulus. Kalau kita lihat interiornya 2010 tuh masih nyenengin kalau kayak gini nih, ya masih mulus semuanya. Ini pajaknya sekitar 6 jutaan. Plat H mutasi ke H, dulunya atas nama perorangan, dibeli sama yang punya perusahaan kayu lapis, punya CV itu di Semarang, terus akhirnya dibalik nama ke
nama CV-nya, CV kayu lapisnya itu. Tapi aman, apa perusahaannya bukan perusahaan yang buat operasional, enggak, tapi memang dia untuk mengurangi pajaknya. Kalau pajak aslinya kalau 2010 mungkin bisa sampai 8 juta kan, karena dia buat mengurangi pajak dan biar menjadi asetnya perusahaan ya dibukukan seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Rata-rata juga mobil premium tuh ya atas namanya perusahaan biasanya kayak gitu. Saya rata-rata dapat Alphard, Velfire itu atas nama perusahaannya pribadi, tapi bukan buat operasional. Karena mobil premium ya jarang lah buat operasional gitu kan. Kalau operasional ya pakai Innova, pakai mungkin Avanza, Pajero atau Fortuner lah. Tapi kalau Hero kayak gini ya nggak mungkin. Sekelas ya mungkin ownernya atau GM-nya lah. Untuk lihat joknya ya, lihat dari sini aja udah kelihatan ini nggak pernah kesentuh apa orang-orang gemuk kayak saya kayaknya ini. Jadi ini masih normal ya, untuk elektrisitnya masih normal semua, masih jernih tuh ya, masih seger mobilnya. Kalau mau permintaan requestnya nanti yang beli minta di salon di coating ya, nanti saya akan coatingin, akan salonin biar lebih apa namanya kilau. Nah kalau memang mau kayak gini ya nggak apa-apa, karena saya suka mobil yang apa namanya apa adanya dan belum salonan sebenarnya, karena biar tahu oh kondisi mentahnya tuh kayak gini, apalagi kalau jadi itu kan. Tapi memang kalau saya dapatnya apa namanya sekiranya perlu di salon atau di wax ya saya wax mungkin seperti itu, tapi nggak coatingan ya. Kalau coatingan beda lagi seperti itu, karena biar tahu mentahnya mobil. Ini saya contohin untuk nutupnya. Nah, jerk langsung. Ini lihat dari sennya ya, masih jernih banget, bening. Ini juga sama ya, bening. Ini masih original itu, dan headlampnya juga masih bening, tidak ada retakan. Artinya mobil ini juga jarang kena panas sebenarnya, karena kalau kena panas kaca mikanya kayak gini pasti retak rambut, seperti kena panas, kena air, retak rambut dan nguning biasanya seperti itu. Tapi untuk dashboard mungkin ya karena faktor umur akhirnya terjadi sedikit apa namanya ada retakan sedikit, tapi itu memang apa menjadi kelemahannya dari hari, rata-rata hari juga seperti itu. Tapi ini nggak lengket ya, saya pastikan mobil ini dashboardnya tidak lengket seperti itu. Jadi dengan rekan-rekan membawa 175 juta masih nego ke garasi kami, bisa membawa satu unit Harrier L Premium Sound 2010 yang platnya H1678 AS. Pajaknya panjang, tidak usah ngurus pajak, nggak usah mikirin balik nama. Kalaupun nanti tahun depan mau balik nama, hubungi saya langsung, saya bantu sampai proses akhir, tinggal kontak aja. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Yang paling penting adalah ikhtiar, doa, amanah, kejujuran. Itu yang paling penting. Karena kalau itu sudah kita laksanakan, tinggal Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan semuanya. Karena rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.